Ya, kita lanjut ke bagian 21 dari kelas Enterprise Architecture. Kita masuk ke materi pembahasan tentang Opportunities and Solution ya. Nah, ini merupakan fase E dari TOGAP ADM ya. Nah, kalau sebelumnya kita bahas tentang teknologi arsitektur ya di fase D, itu menghasilkan dokumen yang sudah melengkapi dari fase-fase sebelumnya. Maka dalam fase E ini menjelaskan proses mengidentifikasi sarana penyampaiannya ya. Jadi di tahap ini sudah ditampilkan gambaran proyek, program atau portofolionya ya yang efektif nanti untuk mewujudkan arsitekturnya. Ya, ini juga sebagai upaya membangun roadmap yang paling sesuai ya. Jadi peta jalan pengembangan arsitekturnya yang paling sesuai berdasarkan kebutuhan stakeholder. Kemudian juga nanti akan kelihatan kesiapan transformasi bisnis perusahaannya, peluang dan solusi, serta kendala dalam implementasinya. Jadi di sini dibahasnya gitu ya. Ketika ada peluang misalnya itu seperti apa, terus kalau ada masalah bagaimana pemecahannya gitu. Kuncinya adalah fokus pada target akhir sambil mewujudkan nilai bisnis tambahan gitu. Nah, di sini harus sudah mulai melihat ke tujuan awalnya gitu ya, ke fase A, yaitu ke vision arsitekturnya. Jadi harus kembali ke situ ya. Di sini sudah harus semakin tegas begitu. Kita fokus ke target akhir yang diinginkan, yaitu visi tadi itu apa. Kan sudut pandang ke depannya seperti apa itu kalau visi ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mewujudkan itu, untuk mencapai itu dengan melakukan tahap-tahap siklus ADM ini. Kemudian selain untuk mencapai target akhir itu, perlu juga mewujudkan nilai bisnis tambahan. Jadi bisa saja gitu ya, ada tujuan-tujuan lain yang sifatnya mendukung dan berbarengan dengan apa yang akan dicapai itu. Lanjut ya. Nah, aktivitas utama yang dilakukan di fase E ini, Opportunities and Solution ini adalah melakukan perencanaan implementasi awal. Ya, belum diimplementasikan ya, tapi sudah direncanakan bagaimana cara mengimplementasikannya. Kemudian mengidentifikasi proyek implementasi utamanya. Jadi hal yang paling mendasar yang penting di awal untuk diimplementasikan itu apa, yaitu perlu diidentifikasi dulu. Jadi ibaratnya ketika akan melakukan eksekusi itu, kalau orang ingin membuat sebuah information system ya, atau sistem informasi, tentu yang akan dilakukan lebih dahulu diimplementasikan itu adalah pembuatan database-nya. Ya, bagaimanapun ya, tetap database yang utama, karena nanti yang lainnya akan mengikuti database itu. Jadi dipastikan, artinya ya, proyek utamanya adalah menyusun struktur dari database. Nah, itu yang paling utama kalau dia dalam konteks pengembangan sistem informasi ya. Nah, sedangkan dari arsitektur yang akan dibangun tergantung apa ya, ini bergeraknya di bidang apa nih ya. Tetapi yang pasti itu adalah hal yang paling mendasar dulu ya. Kemudian menentukan pendekatan incremental yang diperlukan, yaitu menetapkan struktur transisi, yaitu bisa dengan make versus buy versus reuse. Nah, ini konsepnya ya. Konsepnya apakah membuat, membeli, atau menggunakan yang sudah ada. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa saja kita implementasikan kemanapun ya. Apakah ke hardware-nya, apakah ke software-nya, seperti itu. Kita mau buat sendiri, atau mau langsung beli, atau reuse saja menggunakan yang sudah ada. Nah, kalau memang masih bisa digunakan, kaitannya dengan fase D ya, bahwa kan ada pendefinisian teknologi baru ya, kalau dia memang diperlukan gitu ya. Tapi kalau ternyata teknologi terbaru bahkan tidak signifikan nanti memberikan dampak perubahan yang baik begitu terhadap arsitekturnya, maka tidak perlu menggunakan teknologi terbaru begitu.
cukup gunakan yang ada saja. Berarti konsep reuse yang digunakan. Kemudian outsourcing ya, atau membayar orang. Bayar orang dalam hal pengembangan dari sistem informasinya dan juga penyusunan dari blok-blok hardware-nya atau teknologi arsitektur. Kemudian COTS ya, ini untuk penggunaan aplikasi pihak ketiga. Ini misalnya ketika kita berlangganan begitu ya. Kemudian open source. Nah, ini juga menjadi pilihan saat ini ya. Kemudian melakukan penilaian prioritas utama dalam implementasi. Tadi contohnya adalah pengembangan atau penyusunan struktur dari database. Itu yang utama ya. Nah, nanti dari semuanya itu kan ada ya. Jadi apakah kita perlu untuk melakukan komparasi dulu misalnya dengan sistem yang sudah ada, atau kita langsung membuat struktur baru gitu. Nah, kemudian identifikasi ketergantungan, ini kaitannya dengan dependensi ya. Jadi apakah ketika proses itu dilaksanakan, dia perlu kepada proses-proses yang lain gitu yang membantu. Tentu misalnya ya, kalau dalam sistem informasi itu ketika kita akan membaca ke dalam database, akan melakukan proses tambah, edit, hapus, dan membaca data ke dalam tabel-tabel di database, kita perlu proses lain itu. Kita sangat bergantung kepada apa ya? Kepada koneksi ke database-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi berarti perlu ada koneksi itu dulu. Nah, seperti itu ya. Gambarannya lah, itu analoginya untuk aktivitas utama dari fase E ini. Nah, selanjutnya tujuannya adalah menghasilkan versi lengkap ya dari roadmap arsitektur dari hasil B, C, dan D ya. Kemudian kalau ada pendekatan atau approach yang diperlukan lagi, bisa ditambahkan ya. Misalnya pendekatannya kalau di tahap sebelumnya itu diputuskan sudah dari sisi information system itu nanti framework yang digunakan misalnya adalah apa gitu ya. Kemudian sudah sampai ke tahap E ini, ternyata sepertinya begitu ya, sepertinya akan lebih bagus menggunakan framework yang lain begitu. Nah, itu pendekatan-pendekatan seperti itu perlu ditambahkan dan nanti bisa diputuskan pakai yang mana begitu, atau kolaborasi kah misalnya begitu ya. Menentukan blok penyusun solusi keseluruhan untuk menyelesaikan arsitektur yang ditargetkan ya. Blok penyusun solusinya artinya yang menghandle, yang memenuhi kebutuhan dari stakeholder, itu yang disusun sebagai solusi. Saya lanjutkan. Nah, kita bahas ke outputnya saja ya. Ada draft dokumen definisi arsitekturnya yang sudah sampai ke tahap E gitu. Kemudian draft spesifikasi kebutuhan arsitektur, lalu penilaian kemampuan atau kapabilitas. Nanti ini cukup atau tidak gitu ya dari sisi desain arsitekturnya. Ini kan sudah tampak nanti ya. Kalau misalnya menggunakan diagram-diagram, apakah ada yang tertinggal prosesnya atau sudah cukup semuanya. Kemudian dari sisi definisi kebutuhan akan data, misalnya apakah cukup itu tampungan datanya. Kalau misalnya menggunakan tipe data varchar misalnya ya, itu dengan panjang 100 apakah cukup misalnya. Nah, itu semuanya harus sudah bisa dipastikan ya. Kemudian menghasilkan roadmap, lalu rencana implementasi dan migrasi berdasarkan urutan versinya. Jadi setelah opportunities and solution ini, maka nanti akan masuk ke tahap berikutnya, itu sudah direncanakan implementasinya dan migrasi datanya ya, dengan versi atau iterasi tahap 1 misalnya ya. Nah, bentuk outputnya bisa berupa project content diagram atau benefit diagram ya. Saya lanjutkan. Nah, langkah-langkahnya sebenarnya sama saja ya dengan tahap-tahap sebelumnya. Jadi dia mengikuti saja, kemudian sambil menyesuaikan dengan hasil-hasil yang ada yang
yang dibuat atau dikeluarkan dari fase sebelumnya ya. Jadi di situ bisa menentukan kendala bisnis pada saat implementasi ya, meninjau dan mengkonsolidasi hasil analisis di fase B, C, D ini ya. Apalagi nanti kalau diperlukan ada iterasi ya, dia berulang lagi. Kemudian meninjau persyaratan konsolidasinya, kecocokan dan kompatibilitas dan sebagainya ya. Nah, lalu mengkonfirmasi kesiapan dan risiko transformasi bisnisnya. Lalu di sana juga ada merumuskan strategi bagaimana mengimplementasikan dan melakukan migrasi. Migrasi ini perpindahan dari sistem yang lama ke yang baru gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk step-step yang dilakukan di fase E ini. Berikutnya work statement yang nanti dihasilkan adalah perumusan strategi implementasi dan migrasi. Nah, ini sudah menjadi tambahan bagi dokumen-dokumen sebelumnya yang terus dikembangkan, disempurnakan sesuai dengan fasenya begitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti silakan tuliskan di komentar, karena semuanya berupa dokumen ya hasilnya ya. Jadi kita lanjutkan ke bagian yang ke-22, yaitu migration planning ya, perencanaan untuk melakukan migrasi di bagian yang ke-22.